Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Isaya Putri, NIM A1E1222083, kelas R003. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang memakmurkan masjid dan sholat berjamaah. Di sini teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa agama mayoritas di Indonesia itu adalah agama Islam. Jadi di setiap daerah-daerah itu pasti memiliki masjid untuk umat Islam beribadah. Selanjutnya, kelompok 5 akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, jadi sholat berjamaah itu keuntungannya 27 derajat, pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Nah, jadi untuk penjelasan lebih dalamnya mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifa Najla, NIM A1E1222072, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemakmuran masjid dan sholat berjamaah. Yang poin yang pertama yaitu eksistensi masjid bagi umat Islam. Masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah, yang artinya tempat sujud atau tempat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat sholat, tempat beribadah kepadanya. Selain sebagai tempat untuk sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar, memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Aura Febia dengan NIM A1E1222040. Eksistensi masjid bagi umat Islam. Masjid merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan umat Islam, di mana ada umat Islam dapat dipastikan di tempat itu ada masjid sebagai tempat ibadah kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan masjid telah banyak berdiri dan bertebaran di seluruh pelosok Nusantara Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Perkembangan penyebaran masjid di Indonesia dimulai dari zaman penyebaran Islam oleh para pedagang bangsa Timur Tengah, para pendakwah lokal seperti para wali, pejuang kemerdekaan, intelektual muda Islam, hingga zaman sekarang ini. Selain sebagai pusat ibadah umat Islam, masjid merupakan lembaga kebesaran syiar dakwah Islam, sekaligus juga sebagai barometer dari suasana dan keadaan masyarakat muslim sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan beradaban Islam, dan keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam. Masjid juga hanya tidak sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, namun masjid digunakan umat Islam untuk memperdalam ilmu agama dengan kajian-kajian Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Kairunisa dengan NIM A1E1222094 akan membahas mengenai cinta dan memakmurkan masjid. Secara bahasa, memakmurkan masjid itu dalam bahasa Arab. Memakmurkan masjid berasal dari kata imaratul masjid. Arti kata al-imarah secara bahasa adalah sesuatu yang dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki, membangun, dan memelihara suatu tempat. Adapun secara istilah umum, pengertian memakmurkan masjid ini ada secara fisik dan secara non-fisik. Nah, secara non-fisik itu bagaimana? Secara non-fisik ini sebagai membangun masjid, contohnya memperbaiki masjid, memberikan layanan dan pelayanan yang baik dalam masjid, dan membersihkan masjid. Nah, adapun memakmurkan masjid secara non-fisik itu seperti sholat di dalamnya, membaca zikir di dalamnya, menunaikan ibadah di dalam masjid tersebut, serta memberikan wakaf untuk masjid, dan juga memberikan fasilitas untuk orang yang membersihkan masjid dan sebagainya. Adapun cara dalam memakmurkan masjid yaitu ada dalam secara fisik dan secara non-fisik. Nah, dalam secara non-fisik, di antara bentuk memakmurkan masjid secara fisik adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh
Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Hukail, yakni memakmurkan masjid itu bisa dengan membangunnya, membersihkannya, meluaskannya, dan membuat penerangan bagi masjid. Tentang keutamaan membangun masjid terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari 450 dan Muslim 533 dari hadis Utsman radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Arzeti, NIM A1E1222080 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Inilah keutamaan salat berjamaah tersebut. Di samping itu, orang yang menunggu salat di masjid juga akan mendapat pahala dan doa malaikat. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendiri yaitu akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Saat kita mengucapkan kata amin secara bersamaan dengan kata jamaah lainnya diusai ucapkan oleh imam, bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, salat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterimanya ibadah salat jika dibandingkan dengan salat munfarid atau yang dilakukan sendiri. Diampuninya segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan salat berjamaah diyakini akan mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Baik, sekian dari penjelasan materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya maksud dari memakmurkan masjid dan sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.